Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hasil rapot PTS-mu yang kedua? Tidak usah bersedih ya jika masih ada yang belum memuaskan. Yuk lebih giat lagi. Nah, sekarang kita belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kemarin kalian sudah mengumpulkan video mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Contohnya yaitu bowling ya, bowling pada botol. Terima kasih, Ibu masih menunggu bagi kalian yang belum kumpulkan. Oke, pada halaman 5 Ibu sudah minta kalian untuk menggaris mana saja yang penting. Yang diantaranya adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Oke, pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain. Yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Jadi ingat ya, ada dua hal pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda. Ada dua, yaitu yang tadi Ibu bilang. Lalu, gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Nah, gaya yang dapat mempengaruhi gerak adalah, coba, apa saja? Ya, benar. Gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Oke. Gaya otot yang diberikan kepada sepeda mengakibatkan apa, Nak? Oke, benar. Sepeda dapat bergerak sesuai dengan arah yang dituju. Jadi, kalau Ibu nanti tanya gaya otot yang diberikan pada sepeda apa? Ini loh Bu, sepeda dapat bergerak sesuai dengan arah yang dituju. Nah, coba sekarang buka halaman 87. Ya Nak, halaman 87. Oke, di sini kalian lihat ada beberapa gambar. Coba Ibu mau jelaskan satu persatu tapi bukan sesuai dengan gambar di sini ya. Kalian bisa kira-kira yang mana yang bisa termasuk dengan penjelasan yang Ibu berikan. Coba yang pertama. Gerak timbul karena gaya otot. Kira-kira yang mana ya gaya otot ya? Gerak timbul karena gaya otot. Oke, kalian jawab sendiri ya. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi. Oke, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Ya. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas yaitu yang menggunakan gaya adalah bermain bola, tarik tambang, jungkat-jungkit. Di sini ada ya, nah salah satunya tuh nah ya. Oke. Nah, gaya otot yang diberikan kepada bola mengakibatkan apa? Bola dapat bergerak. Kalau kalian kemarin beberapa minggu lalu gaya ototnya ngapain nah? Ya benar, digunakan dalam permainan tarik tambang. Oke. Lanjutnya, yang kedua, gerak timbul karena gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Apa sih benda elastis itu?
Dicatat ya. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Oke, benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Contohnya apa? Bermain trampolin. Lalu apa lagi? Bermain karet ketapel. Oke. Yang ketiga, gerak timbul karena gaya mesin. Nah, ini gerak dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan oleh mesin. Dapat berupa tarikan atau dorongan. Contohnya yaitu pesawat ulang-alik yang diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan gaya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi. Untuk melawan gaya gravitasi bumi ya. Coba selain pesawat ulang-alik apa lagi nak? Benar, helikopter, mobil, dan kapal laut. Oke. Nah, putaran baling-baling itu mendorong massa. Ya. Kalau pada helikopter memberikan gaya angkat sehingga badan helikopter dapat bergerak. Jadi kalau tanpa baling-baling helikopter bisa bergerak? Tidak ya nak ya. Nah, selain dapat bergerak, baling-baling untuk apa nak? Benar, untuk membantu menyeimbangkan badan helikopter di udara. Jadi tadi yang Ibu jelaskan, gaya dapat mempengaruhi gerak, yaitu dari apa saja? Yang pertama, gaya otot. Gerak timbul karena gaya otot. Gerak timbul karena gaya pegas. Dan gerak timbul karena gaya mesin. Ya. Nah, kembali lagi kita ke halaman 5 yuk. Di sini ada gambar tali busur. Ya, tali busur. Nah, Ibu mau menjelaskan mengenai hubungan gaya dan gerak dengan energi. Oke. Benda yang bergerak mengandung energi, yaitu apa nak? Busur. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar energi yang ditimbulkan. Contohnya, anak panah dilontarkan dengan busur. Nah, semakin besar tarikan terhadap karet busur, maka semakin jauh juga anak panah terlempar. Oke, poin berikutnya, karet busur memiliki sifat elastis, yaitu sifat menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Ya, yaitu energi pegas. Oke, coba. Sekarang tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya sangat mudah. Ya. Ibu mau kalian mencatat semua yang Ibu jelaskan hari ini di buku tulis IPA-mu. Oke. Kumpulkan kapan? Kumpulkannya ya
hari ini juga. Bu, malam boleh nunggu orang tua. Ya kalau yang malam ya berarti besok, hari Selasa. Oke nak, itu saja dari Ibu. Salam sehat. Kalian tetap semangat. Terima kasih.